Jadi selain stres fisik karena pekerjaan atau aktivitas, juga stres karena hubungan. Tetapi kalau dari fisik, ya pertama memang ereksi dysfunction ini atau erection dysfunction atau disfungsi ereksi ini bisa memberi gambaran secara umum untuk hal yang lebih besar. Maksudnya hal yang lebih besar adalah mungkin ada faktor penyakit fisik yang tidak diketahui ya, seperti misalnya terjadinya diabetes atau kencing manis, tekanan darah tinggi ya, juga proses ketuaan ya tahu diri lah, tambah tua ya tambah kurang bisa ereksi ya, gitu ya, faktor ketuaan. Dan keempat mungkin menderita penyakit Parkinson, multiple sclerosis ya, atau pernah mengalami terapi radiasi di bagian buah pelirnya atau di kantong sakarnya karena penyakit tertentu, atau pernah mengalami operasi di kantong kencing atau operasi prostat dengan teknik tertentu yang menyebabkan gangguan ereksi ya. Bisa juga rendahnya kadar dari testosteron ya, hormon laki-lakinya kadarnya rendah, atau penggunaan steroid yang berlebihan, misalnya pada anabolik steroid ya, bodybuilder, orang-orang yang suka bodybuilding ya, itu kadang-kadang menyalahgunakan yang namanya anabolik steroid. Kalau itu overuse, sering memakainya, maka bisa menyebabkan dysfunction dari ereksi. Tidak bisa ereksi, badannya besar, kekar, tapi nggak bisa ereksi. Itu karena penyalahgunaan steroid yang dia tidak diketahui. Ini para bodybuilding harus mengetahui ya, yang sehubungan dengan ereksi. Badannya kuat tapi nggak bisa, badannya kekar tapi nggak bisa ereksi. Juga fatigue, kecapean, capek bekerja ya. Jadi pasangannya jangan terlampau menuntut. Kalau suaminya banyak bekerja untuk mencari nafkah, sampai di rumah pulang nggak bisa ereksi, nggak usah takut ya, refreshing aja, badannya sehat lagi, kemudian dia akan bisa ereksi lagi. Juga beberapa jenis obat ya yang biasa dikonsumsi tanpa dia diketahui bahwa ada efek sampingnya dalam hal ereksi ya. Juga misalnya penyakit-penyakit aterosklerosis atau kekerasan dari saluran darahnya itu, dia juga bisa menyebabkan yang namanya gangguan ereksi. Jelas ya? Jadi itu hal-hal yang bisa terjadi yang bisa menyebabkan erection dysfunction atau gangguan ereksi ya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, mengapa seorang laki-laki itu bisa ereksi ya. Kemudian baru kita bahas mengapa hal-hal tersebut menyebabkan ereksi, sehingga kita bisa mengetahui dengan baik dan benar ya. Kalau ini faktor psikologi, hubungan suami istri yang kurang baik ya diperbaiki, atau kalau perlu konsultasi kepada ahli psikologi yang berkompeten untuk memperbaiki hubungan ya. Karena keintiman hubungan itu dicerminkan dari hubungan seksual di dalam keluarga. Makanya disebut hubungan intim. Kalau nggak intim, nggak bisa hubungan seksual. Salah satunya karena ada masalah sehingga tidak bisa, yang laki-lakinya, bapaknya bisa ereksi ya. Kira-kira itu yang saya bisa jelaskan pada video berikutnya, yaitu tentang bagaimana kok bisa terjadi ereksi ya. Terus nanti kita bahas lebih lanjut lagi.